Assalamualaikum guys, hari ini hari Senin ya, mumpung gua libur, gua mau ngasih tahu cara pengaplikasian GA3 atau hormon giberelin ya. Kalau hari Senin gua biasanya libur, kalau anak sekolah hari Senin masuk, kalau gua libur hari Senin ya. Jadi di sini gua mau ngasih tahu cara pengaplikasian GA3 atau hormon giberelin. Gue biasa pakai merek ini Gibro ya. Jadi cara pakai Gibro ini, nah satu bungkus Gibro ini isinya itu 1 gram ya. Jadi 1 gram kita bagi 10. Caranya itu kita tuang dulu, kita panjangin, lalu kita potong bagi 10 gitu. Nah, itu caranya. Pengaplikasiannya untuk kalau jenis-jenis Ukraina ya. Kalau untuk jenis Ukraina itu untuk untuk dosis amannya. Dosis amannya itu 2,5 liter. Jadi kan 1 gram. Dari 1 gram ini bagi 10 berarti jadi 0,01 gram ya. 0,01 gram ya kali ya, 0,1 gram gitu. Jadi kita bagi 10 dengan dicampur dengan air 2,5 liter, nah, air AC ya. Jadi gua mau bagi dulu nih, soalnya kalau ini gua repot, gua megang kameranya sendiri agak ribet ya. Gua mau bagi dulu si Gibronya ini, terus dicampur dengan 2 liter air. Oke, gua mau bagi dulu ya. Jadi satu bungkus ini dibagi 10. Oke, sip. Oke guys, gua udah ngebagi 10 nih, jadi sekitar segini ya. Nih, jadi ini tadi 10 bagian, saya ambil satu bagiannya nih. Jadi 0,1 gram nih untuk 2 liter air setengah, 2,5 liter air ya. Jadi di sini gue udah siapin baskom nih, baskom, gelas takar. Jadi gue mau mengaplikasikan si GA3 ini buat si Dixon ya. Oke, gue mau tuang airnya dulu. Nah, di sini udah nyiapin air. Nih. Ini air AC ya. Bukan air mineral. Kalau air mineral minum ini air AC. Jadi gua biasa nampungin air AC ya. Sebenarnya gua mau nggak punya AC. Jadi gua minta sama tetangga nih. Liter. Liter. Ini telanjang. Ih, nggak malu apa? Telanjang. 2,5 liter. 2,5 liter lebih dikit. Pakai bajunya, ih telanjang gitu. Oke guys, ini kapasitas air 2,5 liter ya.
Dan ini gibronya dosis 0,1 gram. Kita tuang. Oke. Oke guys, ini udah rata, jadi kita tuang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kegedean kayak ini belas takarnya nih. Udah, ya nggak apa-apa. Oke, kita langsung aplikasikan si GA3 ini, hormon giberellin ini ke si Dickson ya. Jadi kita juga harus melihat timingnya gitu. Ada tata caranya, cara pemberian GA3 ini atau hormon giberellin ini ya, supaya enggak kode katanya ya si malainya ini. Dan hati-hati juga, kebanyakan takutnya gosong gitu. Banyak sih kasus yang pemberian GA3 ini pada gosong ya. Jadi gua kasih tahu ini cara aman gua gitu ya. Oke, kita langsung ke si Dickson. Kita ke kamera belakang dulu ya. Oke guys, ini si Dickson ya. Jadi ini Saki gua ngelakuinnya pagi ini jam 7 kurang, tapi di sini matahari udah keluar ini. Jadi kita harus lihat timingnya untuk melihat si bunga yang bakal kita kasih GA3. Nah, kalau yang ini udah bisa nih guys. Jadi dia udah agak tuanya tuh udah hijau pekat ya. Warnanya udah hijau pekat gitu. Jadi kalau yang begini nih, gua tunjukin. Nah, kalau yang seperti ini hijaunya belum hijau pekat. Ini jangan dikasih dulu. Biasanya kalau dikasih ini akan gosong sih, enggak gitu. Maksudnya dia nanti malainya itu panjang tapi biasanya melengkung gitu. Jadi nah yang ini udah hijau pekat. Jadi kita harus ketahui cara mengasih GA3 itu. Jangan kita asal kasih aja ya. Nah kayak ini nih udah siap dikasih GA3 atau hormon giberellin. Jadi cara amannya itu udah hijau pekat dan di sini udah ada spasi gitu, udah ada jarak gitu dari malai-malainya itu. Kalau ini kan masih rapat nih, yang kecil ini masih rapat dan hijaunya juga belum terlalu pekat ya hijaunya. Banyak juga nih, kayak ini kan udah ada spasi dari malai-malainya itu, boleh kita kasih. Nah seperti ini nih, yang ini. Nah ini belum boleh kita kasih karena hijaunya belum hijau pekat ya. Dan jarak antar malainya juga belum terlalu renggang gitu. Jarak antar malainya. Jadi di sini paling gue ngasih contoh satu aja dulu ya. Bukan satu aja dulu, semua gue kasih. Tapi gue ribet megang kameranya kayak gimana gitu, nggak ada yang megangin. Terus gue nyari tongsis dulu biar ada yang buat kameranya ya. Oke guys, ini airnya 2,5 liter ya, tapi yang 2,5 liter di bak itu ya. Jadi gue tuang sini dari. Jadi caranya gini, ini Dickson yang gede. Ribet amat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah kita angkat gitu aja. Satunya lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Ya kayak gitu. Kita hitung lagi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hop. Nah. Jadi kalau udah dicelupin begitu, kita kasih jeda ya sekitar 5 sampai 10 detik baru kita sentil. Baru kita sentil. Gitu caranya ya. Itu cara yang aman. Nah, ini juga kelihatan nggak? Kelihatan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah gitu. Oh, kita kasih jeda. Boleh dihitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 baru kita sentil. airnya daunnya tercelup juga nggak apa-apa ya guys ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi lebihnya ini buat apa sih? Bukan lebihnya ya, sisanya gitu. Sisa air dari GH3 ini atau hormon ini buat apa sih? Jadi boleh kita siram ke pohon kita yang lain gitu. Kalau bisa sih di bibit ya. Jadi sisa airnya ini kita siram ke bibit aja itu nggak apa-apa ya. Karena kan hormon giberelin itu hormon untuk pertumbuhan. Jadi gua bakal ngasih ke si pohon NN06. Oh. Nah, ini si NN06 udah tinggi. Nah, jadi kita tuang kasih ke sini aja ya. Ini tadi air GA3 ya, air AC. Adem. Nggak apa-apa, kita kasih ke bibit-bibit kita. Bukan hormon pertumbuhan. Pohon semangka. Bibit-bibit. Bibit Jupiter, Monroe. Tadi itu cara gua ngasih GA3 ya, hormon giberelin di anggur Dickson. Sorry, otak gua masih ngeblank, belum ngopi pagi-pagi. Sorry banget. Malam juga gua begadang. Jadi kalau tukang es lagi. Dulu bang, lagi syuting. Jadi kalau kita mau ngasih GA3 atau hormon giberelin itu ya, kita harus lihat kondisi si pohonnya dulu. Supaya kondisi si pohonnya itu benar-benar sehat ya. Jadi supaya nanti suplai nutrisinya itu terpenuhi semua. Karena pemberian GA3 atau hormon giberelin ini, si pohon itu akan dituntut untuk benar-benar menyuplai nutrisi ke si buah, karena ada pembelahan sel di situ. Pembelahan sel. Jadi berapa kali sih ngasih GA3 ke si buah anggur ini? Gua nggak tentu ya. Gua ngelihat si kondisi si pohonnya. Ya mau 3 kali, 4 kali. Itu tergantung yang si punya pohon, dan kita juga harus lihat si pohon kita dulu. Ya benar-benar sehat. Jadi syaratnya itu untuk pemberian GA3 itu sehat batang, sehat akar, sehat batang, dan sehat daun gitu. Ya. Jadi akar biar sehat, supaya penyerapan nutrisi sempurna, batang juga sehat gitu ya, nggak terkena hama apapun, nggak terkena melibak atau apa hama-hama gitulah, dan daun juga sehat supaya fotosintesisnya sempurna untuk penyuplaian nutrisinya gitu ya. Jadi di sini tergantung gitu ya, antara ada yang ngomong gini, gua cocoknya ngasih GA3 tuh sore hari, gua cocoknya ngasih GA3 itu
pagi hari. Itu tergantung kondisi dan wilayah dari kalian guys ya. Jadi di sini gue nggak berpatokan mau pagi mau sore, itu terserah dari kalian. Ya, mungkin kalau ngomong mujur-mujuran ya nggak mungkin juga ya kan. Kalau itu gue masih bingung juga sih sebenarnya kalau ngomong mujur-mujuran. Jadi alangkah baiknya itu ngasih dosis yang rendah. Jadi untuk jenis Ukraina itu ya, jenis anggur dari varietas dari Ukraina itu, dia itu nggak terlalu kuat itu untuk pengaplikasian GA3. Tapi untuk jenis-jenis yang Jepang kayak banana, manicure finger, dia kuat guys. Dia mau 0,1 gram itu 1,5 liter, dia kuat dia. Gua udah pernah coba di MF, gua udah pernah itu. Oh ya, kalau untuk merek terserah sih ya. Kalau gue emang biasa pakai Gibro. Gibro ini sebenarnya buat padi dan jagung ya. Karena ya kalau ini juga cocok di kantong gue juga sih. Satu saset ini cuma 6.000. Jadi kalau untuk GA3 itu terserah kalian mereknya merek apa. Biasanya banyak yang nanya, Bang, saya pakai GA3-nya yang tetes. Jujur gua belum tahu gitu dosis yang tetes, tapi pasti di kemasannya itu ada gitu ya. Di kemasannya gitu ada gitu dosisnya berapanya. Tapi kalau gua udah terbiasa pakai ini Gibro ya, karena ringan di kantong gua gitu. Terus mau ngomong apa lagi ya? Kayaknya udah panjang lebar nih ngomong. Ya udah cukup segitu aja ya cara pemberian GA3 di tempat gua itu cara gua, kali lagi itu cara gua ya. Kalau cocok silakan diikuti, kalau enggak ya jangan gitu ya. Di sini gue emang lagi rajin upload video ya, karena emang kejar waktu juga. Jadi kayak yang kemarin gue bilang gue lagi ada proyek. Oke, gue cukup sekian dulu itu video cara pengaplikasian GA3 di Dixon. Kalau di Citrans gue belum berani karena pohonnya sakit ya, takut nutrisinya, suplai nutrisinya nggak terpenuhi ya. Ya gitu deh. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan pengangguran semua, cara pemberian aplikasi GA3. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya, supaya gua bisa semangat lagi kontennya gitu, walaupun capek gitu. Maksudnya capek, gue lagi ada kerjaan lain gitu, ada proyek sama saudara lagi ternak ayamnya. Oke, salam pengangguran, salam menanam untuk kebaikan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.